Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Halo, kembali lagi ke channel Smarter V. Hari ini kita akan kembali mempelajari transistor. Nah, di sesi ini transistor yang kita pelajarin itu yaitu BJT atau merupakan kepanjangan dari Bipolar Junction Transistor. Oke, pada slide ini kita akan belajar tentang yang pertama introduction atau pendahuluan, kemudian apa itu pengertian dari transistor dan fungsi transistor. Selanjutnya adalah BJT, jenis dan simbol transistor, struktur device, dan bagaimana operasi secara fisiknya, dan yang terakhir adalah aplikasi transistor. Nah, ini adalah sejarah dari transistor. Sebenarnya transistor ini ditemukan pertama kali tahun 1951 oleh William Shockley. Beliau menemukan transistor junction pertama yang merupakan suatu device semikonduktor yang dapat meningkatkan sinyal elektronik seperti radio dan televisi. Nah, transistor junction pertama yang ditemukan oleh William Shockley ini merupakan suatu penemuan yang sangat penting. Kenapa? Karena ini merupakan suatu tonggak pertama dalam sejarah semikonduktor sehingga ditemukan IC. Jadi, karena transistor ditemukan IC. Nah, IC ini kita tahu bahwa merupakan suatu komponen yang sangat penting ya dalam komputer maupun perangkat elektronik lainnya. Nah, apa itu transistor? Transistor merupakan suatu komponen aktif semikonduktor yang membutuhkan energi luar untuk mengaktifkannya. Kalau kalian masih ingat lagi pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang konsep dioda. Nah, dioda itu ada dioda NP atau PN. Nah, kalau misalnya digabungkan dua buah dioda, itu bisa menjadi suatu transistor, satu device yang namanya transistor. Nanti ada jenis-jenisnya, NPN atau PNP. Nah, analoginya seperti apa? Analogi dari transistor itu seperti keran. Oke, kita baca di sini bersama. Analoginya seperti keran listrik di mana arus dapat diatur besar kecilnya dari sumber arus ke transistor. Hal ini adalah prinsip kerja dari transistor BJT. Oke. Transistor BJT merupakan komponen aktif. Perhatikan komponen aktif ya, bukan pasif ya. Kalau misalnya komponen elektronik pasif itu sudah kita ketahui. Salah satu contohnya misalnya resistor gitu. Jadi kalau misalnya hambatannya sudah sekian itu tidak bisa kita ubah-ubah lagi. Sedangkan transistor BJT itu termasuk komponen aktif dengan dua carrier yang berbeda yaitu elektron dan hole. BJT sendiri merupakan komponen hasil pengembangan dari penggabungan dioda. Tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, baik yang dipasang secara berhadapan maupun yang dipasang secara berpunggungan atau berpunggungan. Oke. Nah, fungsi transistor itu kita rangkum dalam dua judul besar, sebagai penguat sinyal dan juga sebagai saklar elektronik. Nah, penguat sinyal itu ada 3. Bisa sebagai penguat arus, penguat daya, dan juga penguat tegangan. Ini salah. Kemudian, jenis dan simbol BJT. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa ini adalah komponen transistor BJT yang ada di pasaran. Oke, BJT tipe NPN yang ini PN. BJT terdiri dari 3 area juga, yaitu emitter, base, dan kolektor. Nah, ini yang perlu kita ingat ya, cara untuk mengingatnya. Kalau emitter itu ada pada button region atau di bawah. Kalau misalnya base itu ada di tengah sebagai basis, dan kolektor itu ada di atas. Nah, salah satu ciri pendukung lainnya adalah kalau misalnya emitter itu biasanya didoping secara padat. Nah, sedangkan base itu, dia sangat tipis sekali doping. Nah, kalau kolektor itu di antaranya. Makanya emitter itu ada di bagian bawah. Kalau kita lihat ya, emitter di sini, kolektor ada di atas, basis ada di bawah. Oke, begitu juga. Nah, kalau NPN itu ada simbol yang lain. Ada yang menulis seperti ini supaya tidak terlalu tertukar. Kalian bisa mengikuti pakai yang ada di slide atau kalau misalnya mau membuat seperti ini juga tidak salah.
Oke, ini saya bikin tadi kan supaya sesuai ya, kalau misalnya emitter atau di bawah, maka di sini saya buat emitter, di sini adalah emitter, di tengah itu adalah basis, di sini adalah basis, di sini adalah kolektor. Oke, saya buat di sini tandanya warna kuning saja. Nah, kalau dia tipe NPN, oke, dia itu tanda panahnya di sini. Sedangkan kalau misalnya tipe PNP, tanda panahnya itu bisa kita buat ke atas. Nah, makanya di sini emitter yang di atas kan, jadi terserah. Kalau saran saya, kalian bisa mengikuti gambar yang ini dan ini, supaya yang dihafal konsepnya itu satu saja, tinggal tanda panahnya saja. Oke ya, tanda panah PNP ada dari emitter naik ke basis, sedangkan dari PNP itu dari kolektor ke basis, dan kemudian yang terakhir ke emitter. Oke. Selanjutnya, ini adalah device structure of physical operation, itu ditunjukkan pada gambar 6.1 ya. Itu ada gambar yang tadi, yang pertama, yang ini ya. Kemudian, ini gambar 6.1 merupakan structure simple dari BJT. Nah, yang terdiri dari 3 area ini, emitter, basis, dan kolektor. Kalau misalnya dia tipe NPN, maka emitternya itu, saya bikin merah saja, kalau dia tipe NPN ya, sesuai dengan gambar 6.1 ya, maka di daerah emitter itu merupakan N, nah di daerah basis itu adalah P, dan di daerah kolektor itu adalah N lagi. Type described above is referred to as NPN. Jadi, itu untuk NPN, kalau misalnya pada PNP itu adalah sebaliknya. Oke, nah di sini kita masuk lebih dalam lagi tentang titik operasinya atau modes operationnya. Untuk daerah PN junction bisa ya kita bikin yang kolektor sama basis. Nah, di sini dibikin antara emitter basis itu dibilang junction BJ. Sedangkan daerah kolektor basis, berarti yang saya kasih tanda warna biru saja. Nah, daerah sini, itu dia tuliskan, ini adalah EBJ, sedangkan daerah sini adalah CBJ. Ini istilah ini memang cukup jarang, tapi nanti kita akan lihat lagi ada istilah-istilah yang akan terulang lagi ya. Operating mode depends of biasing. Jadi bagaimana operasinya itu tergantung dari biasnya. Ada bias, ini perlu kita ingat, bias aktif. Oke, ini adalah mode aktif dan juga mode cut off atau saturasi. Sudah? Dua mode ini sangat penting, nanti akan muncul beberapa kali ya. Mode operating pada BJT itu ada dua. Yang pertama itu adalah mode aktif. Oke, yang kedua adalah mode cut off atau saturasi. Nah, ini untuk menguatkan, saya bikin di sini amplification, nggak usah saya bikin bahasa Indonesia saja. Menguatkan, sedangkan yang ini itu gunanya untuk sebagai saklar. Oke, ini adalah structure dari NPN ya. Di sini emitter itu adalah bagian N, base-nya itu adalah P, dan kolektor itu adalah N juga. Nah, di daerah sini emitter base ya. Kalau kita lihat tadi emitter base, daerah sini sampai base itu EJB, sedangkan di daerah kolektor ke base itu adalah CBJ, oke? Kolektor base junction, sedangkan ini adalah emitter base junction. Oke, di sini untuk yang PNP. Kalau yang PNP berarti di kebalikannya, justru di bagian base itu adalah yang N-nya atau yang pembawa elektronnya itu yang bersifat negatif. Oke. Nah, ini
tabel dari mode operasi dari BJT. Kalau misalnya itu di BJ, berarti dari emitter basis itu ketika dia mode cut off, maka dia harus dibalikkan. Di sini juga dibalikkan. Tapi ketika mode aktif, berarti dia tuh maju atau dibiaskan. Saturasi juga dia masih dalam bentuk bias. Sedangkan pada CBJ, pada mode aktif, justru ini dibalikkan. Oke, nanti kita akan mempelajari lebih dalam. Saya akan kembali ke slide ini ketika kita mempelajari bagaimana aliran arus dari setiap node, emitter, basis, dan kolektor. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.